Ada anak memakai baju, gambar bajunya burung Garuda. Bangsa ini tak akan maju kalau bukan di tangan pemuda. Indonesia Raya elok berseri dan indah dipandang mata. Pemuda haruslah berkontribusi agar tampak perubahan yang nyata. Assalamualaikum para pemuda, semangat berkarya. Senang rasanya bertukar pikiran bersama teman-teman dengan kami Anissa Kamila Nasution, Syahrunisa, Indah Sundari, Anissa Aulia, Ahya, Dani Gurni. Selamat mendengarkan. Bicara tentang pemuda, berbicara tentang perubahan. Bicara tentang pemuda, berbicara tentang pergolakan. Bicara tentang pemuda, berbicara tentang persatuan dan kemajuan. Pemuda banyak bicara soal kejujuran dan harapan. Pemuda bukan lagi berpikir eksklusif tentang diri, tapi pemuda berfokus pada banyak cabang dan banyak orang. Dimulai dari diri sendiri, lalu bermanfaat untuk banyak orang. Dunia tidak hanya mencatat tentang orang kaya ataupun orang tampan, tapi dunia akan lebih senang mencatat orang-orang yang memberikan senyuman untuk banyak orang. Dari data statistik bahwa pemuda di Indonesia ada sekitar 90-an jiwa. Lalu pertanyaannya, pemuda bisa apa? Ketika manusia tidak melakukan perubahan, maka sudah dipastikan dia mundur atau dia diam di tempat bahkan mati. Maka pemuda bisa apa? Menyinggung perubahan apalagi di Indonesia, maka pasti ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Dan jika kita membahas permasalahan di Indonesia, pasti tidak akan ada habisnya. Permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat ini sangatlah banyak yang harus dijalani, dihadapi, dan ditanggulangi. Baik masalah sebelum masa pandemi datang hingga masa pandemi akan selesai, kemudian akan memberi dampak multidimensi yang kita tidak akan pernah tahu nasib negeri ini 1, 2, atau 3 tahun lagi. Dari berbagai aspek yang sudah direnggut oleh berbagai macam konflik, mulai dari aspek sosial, pendidikan, politik, dan ekonomi. Dalam politik misalnya, banyak hal aneh yang terjadi ketika pandemi, seperti disahkannya RUU Minerba, maraknya kampanye RUU Ciptaker, dan yang paling viral adalah terbakarnya kantor Kejaksaan Agung. Dari sektor pendidikan lebih banyak lagi. Sebelum pandemi kita dihadapkan dengan 4,5 juta orang yang tidak bisa mengakses pendidikan. Setelah pandemi terjadi banyak kendala belajar online bagi siswa. Dalam bidang ekonomi, pada masa pandemi ini harga mata uang Indonesia jatuh. Hutang Indonesia semakin bertambah dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32. Angka ini memperburuk dari kuartal pertama yang mencapai 2,97%. Kita haruslah sadar bahwa setiap anak muda adalah agent of change. Pemuda adalah penentu masa depan bangsa. Maka dari itu, mari sama-sama kita bersiap hari ini. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Cara terbaik memprediksi masa depan adalah merencanakan sekarang. Semakin cepat persiapan yang kita buat, maka semakin besar pula kita akan melakukan loncatan akselerasi dalam kehidupan bangsa. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak mendapatkan, semakin banyak pula kita bisa memberi. Maka sudah sepantasnya pemuda Indonesia harus selalu mempersiapkan diri untuk generasi yang lebih baik lagi. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Tak penting di mana tanah yang ia pijak, tak penting suku mana yang ia temui, tak penting sesulit apa keadaan yang ia hadapi, pemimpin akan tetap selalu meninggalkan jejak." Jadilah mata air jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu, dimanapun
dan kapanpun. Berikan kontribusi nyatamu untuk bangsa ini. Di mana kakimu berpijak, di sanalah kontribusi harus meninggalkan jejak. Bagaimana peran pemuda milenial untuk memberikan kontribusi kepada negeri, apalagi di masa pandemi? Banyak cara yang bisa kita lakukan, maka mulailah dulu, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai hari ini. Sesuatu yang kita anggap kecil, tetapi suatu saat impact yang kita berikan sangat besar. Membuang sampah pada tempatnya misalnya. Nah, di masa pandemi ini banyak wadah untuk kita berkontribusi. Bukan hanya kita menempati wadah, tapi juga bisa kita memberikan dan menciptakan wadah yang baru. Dari berbagai masalah yang kita tahu tadi, kita bisa menjadi penengah dan menjadi solusi untuk negeri. Seperti dalam dunia pendidikan, kita para kaum intelektual yang mungkin sangat paham di bidangnya masing-masing. Dengan melihat dunia pendidikan di masa pandemi ini, kita harus juga turun tangan, menjadi jalan untuk para anak-anak yang serba keterbatasan ekonomi dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan minimnya akses dan fasilitas mereka, maka dari itu kita menjadi alat untuk mereka, agar mereka bukan hanya mendapatkan materi akademik, tetapi juga kesehatan, terbentuknya karakter yang baik untuk mereka, sehingga memperbaiki permasalahan dari aspek sosial, bukan hanya sebatas itu. Dari media juga misalnya, kontribusi pemuda juga harus kritis dengan berbagai konflik di Indonesia, berani menyampaikan yang hak dan batil dengan menyampaikan kritik intelektual. Itulah pemuda. Dengannya perubahan itu sangat nyata ketika semua mau bekerja sama. Permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia menjadi PR yang harus dituntaskan para generasi bangsa. Kontribusi yang bisa kau lakukan sejak saat ini adalah langkah awal untuk memperbaiki negeri. Karya yang bisa kau beri, kreativitas yang harus dieksekusi. Bukan harus diberi peran, tapi harus bisa menciptakan peran. Pemuda yang sadar, bangga, dan terpanggil berkarya untuk negara. Era begitu cepat berubah, membuat Indonesia bisa tertinggal bila tidak berubah. Milenial dikaitkan dengan modus demografi, tapi tanpa skill, pemuda cuma angka yang diratapi. Beragam cara telah ditempuh, namun rasanya pendidikan belum terlalu ampuh. Tinggalkan zona nyaman, yang sibuk scrolling mantan, yang siang malam hanya chattingan. Jangan terjebak, jangan terperangkap. Ini era kita, ini momentum kita, ini panggung kita. Bukan lagi soal ijazahmu, bukan lagi soal sekolah dan kampusmu, bukan lagi asal daerahmu, juga bukan lagi soal uangmu, tapi ini soal tekad yang membara tentang sejauh mana dirimu kau percaya, soal mental berlapis baja, soal potensimu yang luar biasa. Buang keraguanmu sekarang juga. Hei, kita ini anak muda, lakukanlah yang istimewa, asah skillmu, temukan segera bakatmu. Kita tidak identik dengan yang biasa-biasa saja, kita identik dan suka berbeda. Peran pemuda sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa, karena masa depan bangsa ditentukan oleh pemudanya. Dilihat dari fisiknya yang kuat, pemahamannya yang luas, pengetahuannya yang inovatif, serta kreativitas yang tinggi, pemuda jauh lebih unggul dibandingkan dengan anak-anak atau orang tua. Pemuda tidak boleh hanya sekedar mengkritik tanpa memberikan solusi, karena yang diperlukan semua orang untuk permasalahan negeri ini bukan hanya kritikan yang disampaikan dengan lantang, melainkan memberikan solusi dengan tindakan. Mengutip perkataan Mbak Najwa Shihab, sebenarnya ada 3 hal mendasar yang harus dituntaskan dalam negeri ini, yaitu anti korupsi, toleransi, dan partisipasi. Indonesia bukan ditentukan oleh batas peta, tapi gerak dan peran
para pemuda dengan menularkan semangat perubahan dalam masyarakat, atau bisa dijuluki dengan generasi perubahan. Hal ini bisa dimulai dari hal terkecil terlebih dahulu, yaitu masyarakat sekitar kita. Sebagai salah satu contoh, yaitu menjadi pelopor terhadap terciptanya kelompok belajar maupun kampung binaan. Mengutip dari kalimat, apa artinya terlahir sebagai bangsa yang merdeka jika nantinya gagal mendidik diri sendiri? Soegija 1945. Maka ditunjang dengan kesadaran sosial, kematangan berpikir, dan sikap intelektual, pemuda dapat menjadi pelayan kegiatan belajar masyarakat untuk Indonesia lebih baik. Hai para pemuda, bagaimana kamu pikir kondisi Indonesia sekarang? Masih baik-baik saja atau sedang tidak sehat? Atau tidak tahu menau, lebih mementingkan status sosialmu? Zaman beralih, musim bertukar. Sudah seharusnya pemuda siap pangkas semak belukar. Bukan malah era digitalisasi, era berlomba buat sensasi. Sampai ruang diskusi dan kontribusi terbengkalai. Tahukah kita pemuda, saat ini Ibu Pertiwi menaruh harapan untuk kita. Banyak yang harus kita benahi, tidak lain tidak bukan berawal dari diri. Apa kita mau Indonesia hancur karena rasa tidak peduli? Sungguh kejam membiarkan kebohongan di atas kebenaran. Sungguh kejam memilih rebahan daripada mengulurkan tangan ke sudut pedalaman. Sungguh kejam memosting makanan ternyata rakyat masih banyak yang kelaparan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia, kata Bung Karno. Harap dan rasa bersatu tanpa ragu. Tinggal menunggu eksekusi membawa perubahan yang kita tuju. Siapa lagi kalau bukan kita? Katanya ingin Indonesia emas, tapi kenapa masih malas? Bergeraklah untuk menanam kebaikan. Bertahanlah walau banyak rintangan. Berjuanglah membela keadilan, kebenaran. Bersamalah untuk selalu membawa perubahan. Untuk kita pemuda Indonesia.